Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang hampiri tahta Allah kita yang luar biasa. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Thank you. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup Tuhan. Sakarala-maya rabaya raba sakarara. Oh karalaba sakarala-maya rararara. Hakaraba sakarala-rararara. Jesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Buat kebaikan
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Mari Tuhan, pagi hari ini berfirman-Lah atas kami. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kasih Tuhan menyertai kita semuanya di hari ini. Dan kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Oleh karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan sebagai awal bekal di dalam kehidupan kita hari ini, yang akan saya ambilkan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Dan ini tidak asing bagi telinga kita di dalam keseharian hidup kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Inilah firman Tuhan hari ini. Tetapi yang akan kita renungkan yaitu dari satu ayat, bagian ayat yang mengatakan dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu yang namanya gada dan tongkat. Gada dan tongkat itu memiliki banyak fungsi, dan ketika di tangan seorang gembala yang namanya tongkat itu bisa dijadikan sebagai penopang langkahnya di dalam dia berjalan di bebatuan. Tetapi tongkat juga bisa digunakan untuk mengarahkan hewan gembalaan, di mana bisa dipakai untuk memukul hewan-hewan yang nakal agar kembali tertib di dalam barisan supaya tidak keluar dari kawanan dari penggembalaan itu. Bahkan gembala itu juga bisa memakai gada dan tongkat itu untuk menghalau hewan liar yang membahayakan atau yang berbahaya, membahayakan bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang menarik ketika kita membaca dari pemazmur ini di dalam kata gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata menghibur itu juga memiliki arti yang namanya meneguhkan. Dalam hal ini pemazmur melihat bahwa dirinya itu sebagai seekor domba dan Tuhanlah sebagai gembalanya. Sekalipun ia dalam lembah kekelaman atau dalam situasi yang suram, yang penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman, gada dan tongkat sang gembala inilah yang membuatnya menjadi tenang. Pemazmur merasakan bahwa kehadiran Tuhan sebagai gembala yang menuntun, memelihara,
melindungi sebagai gembala yang membuat hatinya nyaman, hatinya menghibur, diteguhkan. Inilah gada dan tongkat Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur sehingga dia bisa merasa yang namanya aman dan tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sebagai domba atau bagaikan domba yang dituntun oleh gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Sang gembala menuntun kita dengan gada dan tongkatnya. Kadang kita merasa bahwa firman Tuhan itu seperti tongkat yang keras, tongkat yang memukul kita. Tetapi sesungguhnya bahwa tongkat Tuhan itu adalah melindungi kita, menghalau kita dari bahaya. Tuhan, Sang Gembala yang baik, membuat hati kita tenang. Memang terkadang firman Tuhan itu menghajar kita, membuat kita seakan-akan itu dibawa di dalam situasi bertentangan dengan hidup kita. Tetapi sesungguhnya gada dan tongkat Tuhan itu menjadi sebuah perlindungan yang siap membentengi, menghalau hal-hal yang tidak baik di luar kita. Kita kembali di dalam jalan Tuhan supaya kita tidak keluar dari kawanan-kawanan milik Tuhan. Mari kita memahami bahwa gada dan tongkat Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Firman itu adalah gada dan tongkat Tuhan yang membawa dalam kebenaran dan hidup menjadi sebuah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang tidak pasti di dalam kehidupan kita. Terkadang juga menawarkan kita kepada hidup yang tidak benar. Tetapi ketika kita kembali bahwa gada dan tongkat Tuhan itu, firman Tuhan itu dipakai untuk membawa kita di dalam kehidupan yang lebih baik, supaya kita tidak keluar dari jalannya Tuhan. Mari kita pahami bahwa firman Tuhan itu adalah gada dan tongkat Tuhan yang membawa kita di dalam kebenaran hidup kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan sebagai gada dan tongkat yang siap menghalau, menghardik hal-hal yang tidak benar. Sehingga di situ gada dan tongkat juga berfungsi untuk mengajar kita supaya kita mengerti akan kebenaran jalan hidup kita, menyatakan kesalahan kita supaya hidup kita kembali kepada jalannya Tuhan, jalan yang benar, memperbaiki kelakuan kita, dan kita dibawa untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini kita membutuhkan gada dan tongkat Tuhan, karena di dalam gada dan tongkat Tuhan itulah ada sebuah kekuatan di dalam hidup kita mengarungi hari-hari yang akan kita lalui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita memasuki hari ini dengan penuh kepercayaan bahwa gada dan tongkat Tuhan itulah yang meneguhkan hidup kita. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Amin.